Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jiyadi Zaka dari kelas 82 ingin menjelaskan tentang penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Asma keadaan saluran napas yang mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Gejala penyakit asma sering batuk, terutama pada malam hari, kehilangan napas dengan mudah, sesak napas, merasa sangat lelah atau lemah saat berolahraga, batuk setelah berolahraga, merasa lelah, mudah marah, kasal atau murung, kesulitan tidur. Pencegahan penyakit asma: hindari penggunaan kasur dan bantal kapuk, jaga kebersihan perabotan rumah, olahraga teratur, gizi yang cukup dan seimbang, hindari penggunaan kipas angin, gunakan masker bila menyapu lantai atau di tempat yang berisiko terkena debu atau polusi. Bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorokan bronkus, saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sendiri. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dan pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius. Bronkitis disebabkan oleh virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri Mycoplasma pneumoniae dan Chlamydia. Gejala bronkitis: batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung beringsung atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan, demam ringan. Pencegahan bronkitis: hindari merokok atau menghirup asap rokok, menerima vaksin flu dan pneumonia, menjaga kebersihan dan usahakan untuk selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, istirahat yang cukup, hindari berbagi pakai barang pribadi, terutama peralatan makan dan minum dengan orang lain, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorok atau hulu kerongkongan, kadang juga disebut sebagai radang tenggorok. Faringitis biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Gejala faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa timbul saat seseorang menderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, mual muntah, pembengkakan di leher depan. Pencegahan faringitis: rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jangan berbagi peralatan makan dan minum atau peralatan mandi dengan penderita faringitis, selalu tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu saat batuk. Jangan merokok dan hindari paparan asap rokok dan polusi. Pasien faringitis sebaiknya tidak masuk sekolah atau kantor selama 1-2 hari pertama sakit untuk mencegah penularan. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang umum. Dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain Mycobacteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru. Gejala tuberkulosis: kehilangan
berat badan, dahak berdarah, badan lemah dan lesu, berkeringat malam hari, sesak dan nyeri dada, demam lebih 1 bulan, batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Pencegahan tuberkulosis. Ada beberapa tips untuk meminimalisir risiko penularan tuberkulosis dengan tindakan-tindakan pencegahan seperti hindari kontak langsung, konsumsi makanan bergizi, menerapkan kebiasaan sehat, rajin berolahraga, memiliki ventilasi yang memadai, minum obat secara teratur, vaksin BCG. Pneumonia adalah radang paru-paru yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus maupun jamur. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun umumnya pneumonia ditandai dengan gejala berikut: batuk, demam, sesak napas, menggigil, kelelahan. Pencegahan penularan pneumonia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana berikut: menjalani vaksinasi, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menerapkan etika batuk dan bersin. Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas lebih pendek. Merokok adalah penyebab utama emfisema. Emfisema membuat kantung udara yang terdiri dari balon-balon yang bergerombol seperti tandan buah anggur menjadi kantung udara dengan lubang-lubang memangga di dindingnya. Gejala emfisema: kemampuan untuk berolahraga dan menjalani aktivitas rutin menurun secara bertahap, nafas pendek sehingga tidak bisa menaiki tangga, bibir dan kuku menjadi biru atau abu-abu, menjadi kurang awas secara mental. Pencegahan emfisema. Hal yang dilakukan untuk mencegah kerusakan paru-paru atau emfisema adalah berhenti merokok, jaga kelembapan di rumah, berolahraga secara rutin, banyak minum air putih setiap hari, hindari minum alkohol, hindari udara dingin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.